Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dedi Septiawan. Perkenalkan, nama saya Siti Ulana Priyanti. Perkenalkan, nama saya Mariam Jamilah dengan NIM 17207034. Di sini kami akan mempresentasikan pembuatan aplikasi pencatat keuangan dengan Footer. Aplikasi pencatatan keuangan yang dibangun dengan Flutter dirancang untuk membantu pengguna mencatat secara akurat semua transaksi keuangan mereka, memantau pengeluaran, memvisualisasikan pola pengeluaran, dan mengelola anggaran dengan lebih baik. Sistem informasi. Sistem informasi memainkan peran penting dalam aplikasi pencatatan keuangan karena aplikasi tersebut bergantung pada teknologi informasi dan sistem informasi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi tentang pencatatan, menghasilkan data untuk pembuatan laporan dan informasi lainnya kepada pelanggan. Peran sistem informasi dalam pencatatan keuangan. Pertama, ada pencatatan dan pengelolaan data. Sistem informasi membantu dalam pencatatan dan pengelolaan data keuangan. Ini mencakup pencatatan transaksi keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, pembayaran, dan penerimaan. Sistem informasi memungkinkan data ini untuk disimpan dengan rapi dan mudah diakses. Yang kedua ada pembuatan laporan keuangan. Sistem informasi dapat menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dengan menggunakan data yang telah dicatat dan dikelola oleh sistem, pengguna dapat menghasilkan laporan ini dengan cepat dan akurat. Laporan keuangan ini sangat penting dalam memantau kinerja keuangan perusahaan atau individu. Yang ketiga, di dalam keseluruhan, sistem informasi memainkan peran yang sangat penting dalam aplikasi pencatatan keuangan dengan mengelola data keuangan, menyediakan informasi real-time, menghasilkan laporan keuangan, menganalisis data, menjaga keamanan, dan memungkinkan integrasi dengan sistem lainnya. Yang keempat, pelacakan keuangan. Sistem informasi memungkinkan pemantauan dan pelacakan keuangan secara real-time, memungkinkan pengguna untuk melihat saldo rekening, melacak transaksi terkini, dan memperoleh gambaran keseluruhan tentang kondisi keuangan mereka. Oke, next. Memberikan pengalaman pencatatan mudah dan cepat bagi pelanggan dengan fitur-fitur yang terus dikembangkan dan ditingkatkan. Yang pertama, website. Kumpulan halaman web yang terkait dapat diakses melalui alamat URL tertentu. Yang kedua, dari internet. Jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan komputer lokal di seluruh dunia. Yang ketiga, yaitu ada web browser. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman web. Ada web server. Web server juga dapat menyimpan data dan file yang digunakan oleh halaman web. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Next. Tahapan SDLC Software Development Life Cycle dari pengembangan sebuah aplikasi pencatatan keuangan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Tahap pertama SDLC adalah analisis kebutuhan.
mana perlu untuk memahami kebutuhan dan persyaratan pengguna dalam melakukan aplikasi pencatatan keuangan. Yang kedua ada desain sistem. Perlu dipertimbangkan bagaimana data akan disimpan, proses penambahan data baru, bagaimana sistem akan menangani permintaan pengguna, serta desain antarmuka pengguna. Terus ada pengembangan. Proses ini meliputi pemrograman, pengujian, dan integrasi dengan sistem yang ada. Lalu diuji coba meliputi uji fungsional, uji integrasi, dan uji kinerja. Selanjutnya kita melakukan implementasi. Implementasi itu instalasi dan konfigurasi sistem serta pelatihan bagi pengguna. Selanjutnya pemeliharaan, yaitu perbaikan kesalahan dan pembaharuan sistem secara berkala. Next. Kemudian Selanjutnya, ada IRD terdapat dua entitas utama, yaitu entitas kategori yang meliputi ID primary key dan nama underscore kategori. Yang kedua, entitas transaksi meliputi ID primary key, yang kedua tanggal, 3 deskripsi, dan keempat jumlah. Next. UML. UML adalah Unified Modeling Language. Adalah bahasa pemodelan grafis yang digunakan untuk merancang, mendokumentasikan, dan memvisualisasikan perangkat lunak. Next. Kemudian ada tahapan pelaksanaan, yaitu EIRD, Entity Relationship Diagram. Dari diagram ini ada create expense, icon, kemudian ada shape, ada names kategori, masuk ke kolom kategori. Selanjutnya, add transaction, yaitu meliputi kategori expense atau income, nama kategoris, month, date, description. Yang ketiga, dari transaction, yaitu ada delete dan update. Kemudian, dari beranda ada saldo, income, atau expense, dan kalender. Next. Use case diagram, yaitu dari user ada kalender, kemudian ada kategori, dan kategori meliputi kategori income, kategori expense, dan terakhir di edit, create, delete, dan update. Yang ketiga ada create transaction yang meliputi add transaction income. Kemudian ada add transaction expense. Dan setelahnya yaitu menjadi kategori income atau expense. Yang terakhir adalah transaction. Kemudian transaction bisa diedit atau delete. Next. Flowchart. Flowchartnya itu yaitu mulai home page, kategori page, kemudian ada pemilihan kategori yang ada expense atau income, kemudian shape 6, terus pemilihan jenis transaksi, dan selesai. Kelas diagram. Kelas diagramnya itu ada add transaction, yaitu expense, kemudian kategori amounts, atau update. Di bawahnya ada kategori
add outcome, save, delete, update. Kemudian ada kategoris add income, save, delete, atau update. Kemudian kalender, daftar kalender. Next. Kemudian ada activity diagram, yaitu meliputi kategoris yang kemudian ada expense atau income, selanjutnya ada add outcome atau add income, kemudian save bisa diupdate atau di-delete. Dan meliputi add transaction, ada expense atau income, kemudian amount, enter date, description. Selanjutnya adalah kategoris, bisa ke save dan kemudian transaksi. Oke, baik. Next. Sekarang masuk ke tahap pembangunan. Penggunaan. Yang pertama kita masuk beranda atau homepage. Yang kedua kita masuk ke kategoris. Ketiga kita masuk transaction page. Dan keempat kita masuk ke kalender. Di dalam tampilan awal mockup atau running program, di gambar pertama kita diperlihatkan beranda. Di dalam beranda ini kita ditampilkan kalender dan di bawahnya ada income dan expense. Nah, di bawah ini yang ada tanda panah warna hijau ini kita bisa menambahkan kategori baru. Setelah kita klik akan seperti ini di dalam kategorinya. Di dalam kategori kita bisa menambahkan lagi tanda panah ini dan kita bisa mengklik pemasukan atau pengeluarannya di sini. Nah, setelah itu masuk ke dalam gambar 3. Nah, misalkan kita masuk ke income, kita geser yang tadi yang tanda merah tadi ke hijau, ke warna hijau ini, lalu kita masukkan, kita ketik, misalkan kita masukkan deskripsi gajian mingguan. Di sini ada 2 aksi, yaitu bisa menghapus dan bisa mengedit. Setelah itu masuk ke kategori paste income. Di dalam kategori paste income memberikan nama kategori, misalkan di sini pengeluaran, kita masuk dalam pengeluaran, kita masukkan deskripsinya, contohnya misalkan bayar listrik. Nah, di dalam bayar listrik sini kita save, nanti kita masukkan ke tambah add transaction. Nah, berapa jumlah bayar listriknya, misalkan di sini kita 50.000, nah, kategorinya di sini bayar listrik dan kapan tanggalnya, dan deskripsinya apa lagi. Misalkan listrik bulanan, lalu kita save. Nah, di sini akan masuk ke dalam tampilan awal. Di sini misalkan kita income-nya 1 juta, sini gajian mingguannya 1 juta. Terus di sini kita masukkan pengeluaran listrik, biaya makan siang, makan sore. Nah, untuk source kodenya kita seperti ini, agak nggak kelihatan sih ya. Ya, baik, ini untuk yang programnya. Nah, untuk kesimpulannya, Flutter adalah kerangka kerja pengembang aplikasi lintas platform yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi dengan antarmuka pengguna yang kaya dan responsif untuk Android, iOS, web, dan platform lainnya. Dalam pembuatan aplikasi pencatatan penggunaan Flutter telah dibahas langkah-langkah penting yang meliputi perencanaan, desain antarmuka pengguna, pengembangan logika bisnis, dan implementasi fitur-fitur kunci. Ketiga, Flutter menyediakan sejumlah besar widget bawaan yang dapat digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang menarik dan responsif. Penggunaan widget ini sangat signifikan mempercepat proses pengembangan. Dalam pengembangan aplikasi pencatatan, Flutter memungkinkan pengguna bahasa pemrograman Dart yang mudah dipelajari dan kuat. Kesimpulannya, penggunaan Flutter dalam pembuatan aplikasi pencatatan menawarkan banyak keuntungan termasuk pengembangan lintas platform, antarmuka pengguna yang menarik, kinerja yang baik, dan pengujian yang kuat. Flutter adalah kerangka kerja yang sangat berguna untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan efisien. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.